Anak laki-laki tiba-tiba menarik pemicu dengan kekerasan. Kemudian tanpa ragu-ragu melemparkan bom ke dalam danau. Setelah 3 hari kelaparan, dia sebenarnya ingin meledakkan beberapa ikan untuk dimakan. Namun, dengan suara ledakan yang keras, dia tidak hanya tidak melihat setengah ikan pun. Sebaliknya, dia meledakkan sekumpulan mayat. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini, anak laki-laki itu tampak sangat tenang. Karena di zaman pasca-apokaliptik yang kekurangan sumber daya ini, mayat manusia dapat ditemukan di mana-mana. Hanya makanan yang menjadi dasar untuk bertahan hidup. Untuk mengisi perutnya, anak laki-laki itu kembali berpura-pura menjadi mayat di tepi. Tak lama kemudian, seekor anjing liar mendekat mengikuti bau. Namun, dia baru saja menarik pisau dari dalam, bersiap untuk mencari kesempatan menyerang secara tiba-tiba. Namun, dia secara tidak sengaja mengejutkan anjing liar itu. Mungkin merasakan adanya aura bahaya. Dia hanya berdiri di kejauhan dan terus melompat. Anak laki-laki itu menyadari bahwa dia sudah terungkap dan tidak lagi bersembunyi. Namun, dia meremehkan kekuatan bertarung anjing liar itu. Hanya dalam sekejap bertemu, pisau itu sudah terjatuh ke tanah. Tidak ada pilihan, anak laki-laki itu hanya bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, meskipun dia menggunakan segala cara, dia tidak hanya gagal mengendalikannya. Dia justru terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat-saat genting, dia mengerahkan tenaga yang sangat besar, akhirnya berhasil meraih belati. Dengan begitu, dia berhasil membunuh anjing liar itu. Anak laki-laki yang selamat dari bahaya tidak banyak beristirahat. Dia segera mengangkat hasil buruannya kembali ke perahu kecil. Kemudian dia melarikan diri dari tempat itu. Karena dia tidak yakin apakah ada manusia lain di dekatnya. Dia hanya bisa secepatnya membawa makanan itu pulang. Untungnya, anak laki-laki itu cukup beruntung. Sepanjang perjalanan, dia tidak bertemu manusia asing. Dia melihat ayahnya yang sudah menunggu lama. Anak laki-laki itu tidak sabar membawa hasil buruan dan maju untuk menunjukkan prestasinya. Dia mengira akan mendapatkan pujian dari ayahnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Setelah ayahnya melihat mayat anjing liar itu, dia malah memarahi anak laki-laki itu dengan keras. Ternyata, organ dalam hewan mengandung banyak racun. Saat itu, situasinya terlalu genting. Anak laki-laki itu lupa langkah penting ini. Sekarang seluruh dagingnya sudah terkontaminasi. Sama sekali tidak bisa dimakan. Namun sekarang, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Agar tidak membuang-buang bahan, ayah meminta anaknya untuk membungkus kulit anjing liar itu. Kemudian mereka berlayar menuju rumah tetangga, berniat untuk menukar sedikit makanan. Namun, mereka justru diminta agar hanya ayah yang masuk untuk bertransaksi. Melihat ekspresi senyum sinis tetangga, anak laki-laki menyadari bahwa keadaan tampaknya tidak sesederhana itu. Jadi setelah ayahnya masuk, anak laki-laki segera menyalakan perahu kecil. Diam-diam mengintip dari belakang rumah. Ternyata melihat tetangga yang angkuh sedang memegang senjata, mengklaim bahwa anjing ini adalah peliharaannya. Tidak hanya tidak berniat memberikan makanan, tetapi juga mengancam ayahnya untuk memberikan ganti rugi. Namun saat ini, mereka bahkan kesulitan untuk makan. Apalagi ada sesuatu untuk diganti. Tanpa mereka ketahui, ini justru terjebak dalam perangkap tetangga. Kemudian dia merebut kulit itu. Setelah mengklaimnya sebagai miliknya, dia juga mengusir ayah yang bingung itu keluar dari rumah. Dan semua ini disaksikan oleh anak laki-laki. Setelah kedua orang itu pergi, dia segera mengemudikan perahu kecilnya kembali ke pintu. Dengan begitu, ayah dan anak itu akhirnya hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Namun hingga sekarang, mereka belum mendapatkan sepotong makanan pun. Tidak ada cara lain, ayah hanya bisa bertahan dengan tubuh yang lemah. Sendirian pergi keluar untuk menggali akar rumput sebagai pengisi perut. Namun saat sore tiba, anak laki-laki sedang mengolah akar rumput. Tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar rumah. Dia bangkit dan keluar untuk memeriksa keadaan. Namun, dia menemukan tetangganya datang dengan senjata. Dia mengklaim bahwa anak laki-laki itu mencuri barangnya. Saat itu, ayah juga keluar dari dalam rumah. Dia segera melihat situasi yang akan menjadi tidak terkendali ini. Penipu, biarkan saya keluar. Mari kita bicara. Namun, tetangga sama sekali tidak mendengarkan. Jongkok. Jongkok, melihat ujung senjata yang dingin itu. Akhirnya, ayah juga hanya bisa mengalah. Namun, tetangga mengajukan permintaan yang lebih berlebihan. Diam, untuk melindungi anaknya dari bahaya. Ayah menahan penghinaan dan patuh. Namun, tetangga jelas tidak berniat untuk berhenti. Dia bersikeras agar mereka mengembalikan barang yang dicuri. Saat-saat genting, anak laki-laki segera mengambil sutra bersih di atas meja, menyatakan bahwa itu adalah hadiah gratis sebagai permohonan maaf. Tetangga melihat ada keuntungan. Dia langsung tertarik untuk mengambilnya. Namun, dia tetap mengancam ayah. Melihat bahwa ancaman itu berhasil, dia baru merasa puas dan menyimpan senjatanya. Kemudian, dia merampas sutra dari tangan anak laki-laki. Lalu, dia pergi tanpa menoleh kembali.
Ayah dan anak itu berhasil melarikan diri tanpa cedera. Namun, tindakan tetangga membuat anak laki-laki menyimpan dendam. Namun, dia sekarang hanya ingin hidup dengan tenang. Usahakan untuk tidak merepotkan ayah. Tak disangka, keesokan harinya, anak laki-laki baru saja masuk. Dia melihat ayahnya tergeletak tak bergerak di atas meja. Dia dengan hati-hati mendekat untuk memeriksa. Ternyata ini bukan tidur, melainkan sudah tidak bernapas sama sekali. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jelas sekali kemarin ayahnya masih keluar mencari makanan. Seandainya bukan karena desakan keras dari tetangga, ayahnya juga tidak akan kehilangan nyawa. Begitu memikirkan hal ini, emosi anak laki-laki itu pun meledak. Dia dengan marah pergi ke rumah tetangga untuk mempertanyakan. Namun, pihak sana merasa diuntungkan karena memiliki senjata. Dia tetap bersikap angkuh. Dia langsung memarahi anak laki-laki itu. Melihat tetangga itu masih ingin melawan, anak laki-laki itu tanpa ragu memberikan pukulan keras lagi. Namun, hanya itu saja tidak cukup untuk meluapkan kemarahan. Maka, dia membuat sebuah alat. Dia menggantung tetangganya terbalik di atas permukaan danau. Dia berniat untuk memberikan pelajaran yang keras. Namun, hingga saat ini, sikap tetangga itu tetap sangat keras. Tidak hanya mulutnya penuh dengan omong kosong. Bahkan dia mengancam bahwa setelah dia turun, dia pasti akan membunuh mereka berdua, ayah dan anak. Tanpa disadari, ini benar-benar membuat anak laki-laki itu marah. Dia langsung menarik tuasnya ke bawah, memasukkan tetangga ke dalam air. Melihat musuhnya yang berjuang dan bergerak, anak laki-laki itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa kasihan. Sebaliknya, dia malah tertawa sinis. Setelah itu, dia kembali ke rumah tetangga, mengacak-acak ruangan hingga berantakan. Anak laki-laki itu kembali ke rumah dengan membawa barang-barang, memotong kain penutup pintu yang menghalangi angin, dan membungkus tubuh ayahnya untuk menyembunyikannya. Kemudian pergi ke tengah danau, lalu langsung melemparkannya ke bawah. Melihat ayahnya perlahan tenggelam ke dasar danau, anak laki-laki itu diam-diam membuat keputusan gila. Tak lama kemudian, dia berangkat dengan semua barang, berniat meninggalkan tempat yang telah ditinggalinya selama 18 tahun. Namun, dia tidak mendapatkan makanan selama sehari. Anak laki-laki itu sudah sangat kelaparan hingga perutnya menempel ke punggung. Saat itu, dia kebetulan bertemu dengan sebuah rumah di tepi sungai. Untungnya, di dalamnya tinggal seorang buta. Anak laki-laki itu menggunakan jaket yang dicari dari tetangga, berhasil menukarnya dengan semangkuk makanan. Setelah dia makan dengan lahap, segera melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu tiba di sebuah daratan yang asing. Ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian. Penuh rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang tidak dikenal, maka dia mengikat perahu kecilnya di tepi pantai, bersiap untuk melihat dunia luar di daratan. Dan tempat ini seperti yang dikatakan ayahnya. Di mana-mana terdapat semak belukar dan pohon-pohon kering yang tandus. Sama sekali tidak terlihat sosok manusia. Di jalan-jalan juga dipenuhi dengan deretan mobil-mobil yang ditinggalkan. Namun bagi anak laki-laki itu, semua ini terasa sangat asing. Dia belum pernah melihat benda-benda seperti ini. Sepanjang perjalanan, dia terus melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan hati-hati, dia duduk di atas mobil. Dan yang tidak disangka oleh anak laki-laki itu adalah besi berkarat yang tampak reyot ini. Ternyata duduk di atasnya lebih nyaman daripada papan tempat tidurnya sendiri. Setelah berkeliling seharian, dia sudah sangat kelelahan. Tanpa sadar, dia tertidur. Namun keesokan harinya, saat dia bersiap untuk berlayar pergi, dia baru menyadari dengan ketakutan bahwa perahu kecil di tepi pantai sudah tidak terlihat lagi. Melihat bekas potongan di tali rami, jelas sekali itu telah dicuri oleh seseorang. Dia sama sekali tidak menyangka, perjalanan pertama kali jauh-jauh justru mengalami kerugian besar, tanpa perahu kecil sebagai alat penangkapan. Dengan terpaksa, anak laki-laki hanya bisa terus berjalan. Entah sudah berapa lama, dia akhirnya melihat sebuah villa di depan. Anak laki-laki hanya sedikit ragu. Namun pada akhirnya, rasa lapar mengalahkan akal sehat. Tanpa disadari, keputusan inilah yang akan menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Ketika anak laki-laki dengan hati-hati memegang senjata mendekat, dia kebetulan melihat pemilik rumah sedang berkebun di depan. Dia sedang ragu apakah harus mendekat. Pihak lain juga sudah menyadarinya. Namun yang aneh adalah, ketika kedua orang itu melihat anak laki-laki yang memegang senjata, mereka tidak merasa takut sedikit pun. Malah mereka dengan antusias mendekat dan menyapa. Namun anak laki-laki tidak berani membiarkan mereka mendekat, karena ayahnya pernah memberitahunya. Di zaman pasca-apokaliptik ini, yang bisa diandalkan hanyalah diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Melihat situasi itu, kedua pria juga tidak mendekat lagi. Begitu mendengar bisa mengisi perut,
Anak laki-laki segera meletakkan senjatanya. Namun meskipun begitu, dia juga tidak mengizinkan kedua orang itu mendekat sejengkal pun. Untungnya, pihak lain sama sekali tidak peduli. Mereka tetap dengan antusias mengajak anak laki-laki masuk ke dalam rumah dan menyiapkan makan malam yang lezat. Melihat anak laki-laki yang makan dengan lahap, dua pria sebenarnya ingin mendapatkan informasi yang berguna. Namun, mereka hanya bertanya secara sembarangan. Anak laki-laki pun menceritakan seluruh latar belakangnya. Hal ini membuat kedua pria itu sangat terkejut. Ketika mengetahui bahwa anak laki-laki sekarang sendirian, mereka pun muncul dengan ide yang berani. Anak laki-laki benar-benar tidak ingin melanjutkan hidup dengan 3 hari kelaparan. Sekarang tampaknya tinggal di sini adalah pilihan terbaik. Setidaknya tidak perlu khawatir lagi tentang makanan. Maka ia dengan tegas menyerahkan senjatanya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mendapatkan makanan di sini sebenarnya tidaklah mudah. Pada hari kedua, saat fajar baru saja menyingsing, anak laki-laki dibawa ke ladang. Karena mulai hari ini ia harus bergantung pada kerja keras untuk mendapatkan makanan yang sesuai. Namun, anak laki-laki yang tidak pernah bercocok tanam itu tidak tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya tidak berbeda dengan hewan ternak. Namun, demi tidak terus-menerus kelaparan, anak laki-laki hanya bisa bertahan di tengah hujan deras. Dengan tubuhnya yang lemah berusaha maju. Namun, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaga, ia selalu terjatuh tanpa henti. Untungnya, kedua pria itu tidak ingkar janji. Setiap hari mereka akan menyiapkan makanan yang cukup. Dan pada malam itu, seorang pria misterius membawa anak laki-laki itu. Mereka tiba di sebuah gudang yang ditinggalkan. Dia berkata ingin menunjukkan sesuatu yang bagus. Namun saat pintu dibuka, anak laki-laki itu langsung terkejut dan terdiam. Tak disangka di ruangan gelap ini, ternyata ada seorang wanita telanjang yang terkurung. Dia meringkuk dengan erat. Sepertinya dia sangat takut pada orang asing. Jelas dia telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini, wanita ini harus membersihkan kandang setiap hari. Dan semua tugas memberi makan diserahkan kepada anak laki-laki itu. Begitulah, anak laki-laki itu selain bekerja di ladang, kini memiliki tugas tambahan untuk membersihkan. Namun seiring berjalannya waktu, setiap kali anak laki-laki itu datang ke sini, wanita itu selalu berusaha mengeluh. Dia berharap bisa dibebaskan. Awalnya, anak laki-laki itu tidak terlalu memperhatikan. Namun tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa jumlah pekerjaan yang diatur oleh dua pria itu semakin banyak. Namun makanan yang diberikan semakin sedikit. Akhirnya, pada hari ini, anak laki-laki itu tidak bisa lagi bertahan. Jadi, dia diam-diam pergi ke gudang. Dia bersiap untuk melarikan diri bersama wanita itu. Namun, saat mereka baru keluar, mereka kebetulan terlihat oleh dua saudara yang sedang bekerja di ladang. Melihat keadaan sudah terungkap, anak laki-laki tidak menyembunyikan diri dan langsung menyatakan ingin pergi dari sini. Jelas dia masih terlalu naif. Bagaimana mungkin kedua saudara itu membiarkan mereka begitu saja? Sekarang anak laki-laki tidak memiliki senjata. Seperti domba yang siap disembelih dan bisa dipermainkan sesuka hati. Namun kedua orang itu tidak akan pernah membayangkan. Segera mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Saat kedua saudara itu sedang asyik bermain, anak laki-laki tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Dia menusukkan pisau itu. Melihat musuh yang tergeletak di tanah, anak laki-laki baru menyadari bahwa dia telah membuat masalah. Jadi dia segera memanggil wanita itu untuk bersiap melarikan diri. Namun sekarang sudah terlambat. Anak laki-laki baru saja bersiap untuk melawan. Namun dia kembali ditendang dengan keras beberapa kali. Namun ini belum berakhir. Segera setelah itu, pria itu duduk di atasnya. Dia mencengkeram leher anak laki-laki dengan kuat. Jelas dia bersiap untuk menyerang. Pada saat-saat genting ini, wanita itu tiba-tiba bertindak. Dia langsung membunuh pria itu dengan sekop. Setelah itu, kedua orang itu tidak berani menunda sedikitpun. Mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Sejak saat itu, mereka akhirnya hidup sesuai keinginan. Kehidupan sebagai pendeta yang kelaparan 3 hari dan makan 9 kali. Film berakhir di sini. Jika suka, ingat untuk like dan follow. Sampai jumpa di episode berikutnya.